Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khatiyah bi taqwa wa fazal muttaqun. Wa qala jalla jalaluhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bisa tasawwur syai'. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang semoga selalu dan selamanya dalam kemuliaan. Malam yang luar biasa ini berkenan dari kami semua mengajak para jamaah untuk mendoakan saudara dan orang tua kita yang saat ini terbaring sakit. Orang tua kita perkenankan kembali dan Bapak Muhdis dan semua kerabat dan handai orang kita yang saat ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita meyakini bahwa apapun bentuk dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menganggap itu sebagai bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat-derajat kita. Tentu semua wajib kita merasakan senang, susah, sehat, sakit, sebagaimana pergantian siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahkan mengulang, inna ma'al usri yusra. Setelah kemudahan pasti ada kesusahan, dan setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra, dan setelah kesusahan akan ada kemudahan. Cuman beginilah cara-cara syaitan laknatullah. Ketika kita berada dalam kesusahan, terkadang kita tidak berlakuan. Ketika kita dalam keadaan senang, alhamdulillah, titik, jangan menurut. Tapi begitu kita dalam kesusahan, seolah-olah dunia ini gelap. Bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam hati kita ada yang mengucapkan bagaimana kita nasir sahuratan, berbagai macam cara. Padahal dua hal ini jangankan kita, bahkan Rasulullah SAW, pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih parah dari apa yang kita rasakan, masih menganggap bahwa ini bagian dan cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Ada di antara kita yang mungkin berkeluh kesah dan setiap saat berdoa kepada Allah agar anaknya bisa menurut. Kira-kira kurang doa apa Nabiullah Nuh alaihissalam? Bahkan di depan matanya Allah tenggelamkan sebagai bentuk kedurhakaan. Apa kira-kira Nabiullah Adam alaihissalam kurang mendidik anaknya Qabil dan Habil, sehingga satu di antaranya baik, satu di antaranya tercatat sebagai orang yang pertama kali membunuh di dunia ini. Tetapi semua ini juga tidak boleh dijadikan dasar dan landasan kita berbuat. Kalau di antara kita meyakini bahwa kebaikan, amal saleh, ketakwaan itu menurun dan bisa diwariskan, maka tentu tidak akan ada sejarahnya anak seorang nabi yang berusia paling panjang akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tua. Kalau ini pun dijadikan dasar bahwa semua orang-orang baik anaknya pasti baik, maka tidak akan mungkin pernah dijamin oleh Rasulullah anak Abu Jahal laknatullah alaihi akan menjadi ahli surga. Artinya kita yang hadir ini
punya hak yang sama untuk sampai di Firdaus A'la, punya hak yang sama untuk berada di surga yang tertinggi. Maka investasi amal kebaikan tidak boleh tanggung-tanggung. Tidak boleh kita mengatakan yang penting masuk pada muka, walaupun bukan di masjid. Tidak boleh juga kita cuma berpikir yang penting masih dekat ke muka. Padahal sedekah itu dalam beberapa literatur hadis, lebih bagus kita tersenyum kepada orang daripada bersedekah di pacueran ada. Jangan. Itu lebih bagus kita tersenyum daripada mengeluarkan sesuatu lalu ikut kata-katanya di belakang dan sebagainya. Banyak yang bahkan di antara kita sudah berada dalam karunia yang luar biasa, tapi masih menganggap bahwa itu bukan karunia. Maka contoh-contoh seperti ini tentunya kita bijak melihat supaya tidak terlalu bersegera mengambil kesimpulan. Bahkan saya mohon maaf, kadang juga ada dalam grup WA masjid kita ini dengan berbagai macam literatur yang selalu disampaikan tidak salah. Tapi mari kita melihat bahwa ukuran kebaikan di dunia itu seperti apa dan ukuran kebaikan versi akhirat seperti apa. Karena sejatinya semua orang hidup adalah baik, dalam arti kata berpotensi baik. Karena bisa saja yang kita vonis dia orang jahat, koruptor, brengsek, mohon maaf dan sebagainya, ngajak pun DC. Kita yang mungkin ahli ibadah hampir setiap saat zikrullah, tapi begitu di ayat-ayat mungkin karena ada orang yang pernah kita hinakan, kita benci dan sebagainya, yang doanya diijabah, lalu kita keluh untuk mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya. Kebaikan di dunia ini mungkin ada pernah standarnya sama. Namun murid di Lolan, dia koruptor, dia ahli zina, kalau dia sudah dapat SKCK, dia orang baik. Ini ukuran dunia. Kebaikan dunia ini dinilai bahwa ketika dia dapat SKCK, berarti bakal kesu. Walaupun dia koruptor, walaupun dia baru di penjara, tapi kalau dia dapat SKCK, dia baik menurut dunia. Tapi kalau menurut akhirat, sejatinya kita yang masih hidup ini bukan tidak baik, masih perlu menambah kebaikan karena Allah memberi kesempatan kita untuk masih hidup. Masih ada yang berbaik. Ketimbang keluarga kita yang kemarin sudah meninggal, yang 2 hari yang lalu, yang tadi dan sebagainya. Banyak orang menghabiskan waktunya memikirkan negara ini. Kenapa begini? Tidak usah. Sudah seperti ini. Negara kita bukan negara Islam. Negara kita negara Pancasila yang undang-undangnya dibuat oleh orang berdasarkan kitab undang-undang KUHP Belanda. Jadi masih terpengaruh oleh para penjajah. Sama halnya dengan kita bahwa bukan saatnya mencari orang baik, tapi tugas kita saat ini adalah menjadi baik. Karena sekarang semua orang baik, semua orang baik. Sampai-sampai ada tulisan di media yang menyinggung kami juga. Kalau ada orang tiba-tiba baik pasti caleg. Mana ada nih biasa yang biasa baik, menyinggung kita. Artinya apa? Orang-orang seperti ini kebetulan mendapatkan kebaikan 5 tahun 1 kali. Apa yang tahu di Pacisya, ya sampai jumpa 5 tahun akan datang. Semua terpulang kepada kita semua. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua yang digambarkan ini tidak lepas daripada apa yang pernah Rasulullah SAW selalu ingatkan kepada diri kita, bahwa apa yang ada ini adalah hal yang berulang
dengan metode yang hampir sama tapi wujud yang kadang berbeda. Karena kalau berbicara dengan aslinya kejahatan, insya Allah walaupun ada saat ini masih kurang orang yang seperti Umar bin Khattab yang menanam anaknya sendiri hidup-hidup. Karena bentuk kejahilan mempertahankan gengsi pada posisi yang salah. Karena ada juga di antara kita untuk menutupi kesalahan dengan cara marah supaya mempertolong itu padahal sebenarnya salah. Walaupun tetap kelihatan, padahal mengakuinya, mohon maaf salah, selesai masalah. Itu juga cara. Saya bulan lalu, alhamdulillah kasih izin Allah Subhanahu Wa Taala berada di Korea Selatan. Saya sampaikan kepada semua peserta, Anda yang mengagung-agungkan Korea Selatan, terutama ibu-ibu yang biasa nonton drakor, anak-anak muda yang fans dengan Blackpink, BTS, K-pop dan sebagainya, saya silakan buka mata. Anda yang mengagum mereka, tapi lihat satu Korea Selatan toiletnya tidak ada air. Silakan. Anda mau fans, Anda mau membayangkan inilah calon suami saya atau inilah calon istri saya yang gana, tapi lihat toiletnya tidak ada air. Pada sana orang yang cuma pakai tisu, akhirnya begini semua ya. Silakan. Karena kita ini cuma ditipu oleh apa yang kita lihat. Akhirnya apa? Sudah lebih 1.000 peserta dari Indonesia. Kami membina wajibkan bawa semua botol aqua masuk ke dalam air 4 pilar. Setelah itu di kamar mandi baru selesai. Padahal airnya yang keluar dari keran pH-nya 8,7 langsung diminum segar. Tapi di tempat buang air, mohon maaf, di tempat buang air kecil dan buang air cuma disiapkan tisu kering. Akhirnya begitu pulang bagaimana? Macam mengeksir. Kalau berkata tadi, katanya saudara betul. Lalu kenapa Anda mati-matian? Bahkan dulu waktu bola konser, ya, seperti banyak saya juga dapat beberapa orang dari Sinjaya mati-matian jual karcis demi mengejar konsernya di Jakarta waktu itu dengan segala. Ya, ini realita dan Muslim semua. Usikum wa nafsi Allah. Kami mengingatkan bahwa seperti ini kita ada. Tapi pertanyaan yang paling mendasar yang menyinggung kami secara pribadi, ada hal yang terkadang perlu digarisbawahi, terutama dalam konsep pendidikan. Mereka di sana mengajarkan adab dan etika. Sementara kita Islam cukup berhusnuzan, maka si model insya Allah itu yang selalu ada. Mereka mengajarkan itu di dalam kelas. Keluar dari kelas di depannya ada 4 tempat sampah. Ada khusus tulang, ada khusus buah, ada khusus plastik, ada khusus kertas. Kita ada tempat sampah di sampingnya di MPR. Di sampingnya. Anda tidak takut dosa, saya akan bertanya, salah apa Islam? Ada masalah apa dengan Islam? Contoh kecil, mohon maaf. Contoh, coba lihat di ATM di Sinjai. Pernah kita lihat orang antri? Tidak ada. Mahkamah mana tidak ada. Lalu terlibat Tony. Padahal penuh orang di dalam. Ayo dia mau masuk, malu-malu. Di taman salah tuh nama kasihnya pemain. Boleh pun ada minus. Banyak. Saya juga kadang berisik kalau mau ATM. Belum. Bukan karena Islam dari masa pun balik senas. Kenapa? Mau masuk semua. Coba perhatikan. Ini contoh kecil. Mereka antri sampai betul-betul selesai. Di lift
enter di lift supaya kita bisa belajar. Begitu kita menunggu lift, kebiasaan kita di depannya lift sejajar di depan pintu. Begitu terbuka kami bisa masuk, taruh dulu besuk di dalam lift. Akhirnya tabrakan di depan lift. Mereka minggir di pinggir. Setelah yakin semuanya sudah keluar, tidak ada, baru mereka masuk. Kafir ini, orang kafir. Kita yang Islam diajarkan sopan santun, kita yang Islam diajarkan menghargai orang tua dan sebagainya. Begitu naik eskalator tangga jalan, naik ini jalan, atau yang di bandara sekarang ada eskalator di bandara berbeda. Siapapun naik di situ karena mungkin orang tua kita biar anak-anak naik, padahal itu diprioritaskan bagi orang yang capek. Kita masih kuat dengan mana betul, terutama yang haji. Kalau di Saudi ya silakan itu fasilitas, tapi Pak Joyo teman-teman. Naik eskalator, begitu naik merapatkan badannya di sebelah kiri. Akhirnya kami juga merapatkan badan dan bertanya, kenapa ya sampai di atas sekali? Kenapa semua merapatkan badan di kiri? Tidak tahu Ustaz. Siapa tahu muka ruang bayangkan. Jelas-jelas tangga jalan masih memberikan prioritas, siapa tahu ada yang terburu-buru. Kita jujur ketika naik tangga jalan dikatakan mencilkan. Coba ada malam si jago itu ajar. Dan mama, ya saya berapa tahun yang lalu waktu di Jepang sekalipun hampir tidak pernah melihat orang mama, hampir tidak pernah melihat orang di jalan itu pegangan tangan walaupun suami istri. Hampir tidak pernah, bahkan nenek-nenek sekalipun tidak bersentuhan walaupun suami istri. Di negara kita beda atau Islam semua. Lalu kita menyalahkan pendidikannya, lalu kita menyalahkan kondisinya. Oh tidak seperti itu. Karena perintahnya udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam jangan tanggung-tanggung. Bukan cuma Islam di sholat, Islam bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, silakan. Tapi perlihatkan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kami di tengah padang berjamaah sholat di suite. Saya masih ingat model-model orangnya dan negaranya. Ini Chili, ini Ecuador, dia mana masuk pada suite. Sampai jumpa di akhirat nanti. Tapi saya tidak boleh melihat karena mereka tidak paham. Karena mereka bukan Islam. Yang lebih parah yang kita hadapi, kalau Islamfobia, emosi dan marah dengan Islam, kalau dia bukan orang Muslim, wajar. Yang jahat ini orang Islam yang ngeri dan alergi dengan keislaman. Ini yang kurang ajar. Ada mau sedang berjamaah biasanya, yang seperti itu. Saya sering menyampaikan bahwa kalau mereka membakar Al-Quran, ya dialah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih menganggap lebih kurang ajar yang Islam lalu tidak pernah mengaji. Kalau mereka membakar, karena mereka tidak paham. Memang bentuk kebencian. Tapi coba kita yang Islam, bentuk apa namanya? Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai pedoman hidup, lebih banyak Al-Quran yang cantik itu berada di dalam lemari kaca ketimbang yang kita baca. Kita sibuk mengurusi kemungkaran-kemungkaran yang ada di samping rumah kita atau bahkan di dalam rumah kita terjadi. Kita pandang itu. Bulan lalu ini sementara mohon doa juga, sementara masih koordinasi dengan Pak Damin dan Pak Kapolres. Kurang lebih 17 orang mengadakan pertemuan diam-diam. Rupanya sudah praktek ini kurang lebih 10 tahun berjalan diam-diam. Kenapa terbongkar? Karena ada orang bilang. Alhamdulillah di Sinjai Barat para dai, para ustadz gencar menyampaikan untuk tidak lagi mengadakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena itu akan menimbulkan bencana. Mereka sudah paham. Pasca kita masih ingat mungkin 20 tahun yang lalu
naik haji ke sana tiba-tiba ada angin kencang lalu kemana. Alhamdulillah itu menjadi dasar mereka berpikir untuk apa lagi ke atas. Ternyata praktek ini berjalan di setiap bulan Safar. Di setiap bulan Safar sudah ada walaupun tidak pakai selebaran, orang-orangnya yang mencari orang bahwa mari kita buang hajat di atas, mari kita berhajat. Akhirnya dia ke atas kurang lebih 17 orang. Ada rumah di kaki Gunung Bawakaren, di situ dulu ngumpul mengadakan ritual. Tidak ada orang senjata. Di timur, ya dukunnya dari sisi timur seorang Karaeng perempuan, ada dari Gunung Podo, baca-bacanya kepala dusun yang mohon maaf kalau saya lihat luar biasa orang yakin yang putih, songkoknya putih orangnya juga ustaz sekali. Dan tidak sah itu kalau belum dibaca, dinaikkan kami di atas rumah. Kami mendatangi salah satu rumah atas nama Mumi, mendatangi salah satu rumah di Kecamatan Sinja Selatan, namanya Pak Fahri. Saya tanya keluarga, sejak kapan Bapak begini? Apa masalah? Masih hitam di bola, beliau yang selalu hitam. Dan dengan cerita wajib bawa kambing. Begitu sudah siap membawa kambing, tiba-tiba keluar perintah dari sandronya bahwa tidak boleh kambing dari situ, harus kambing dari atas, yang sudah boleh tidak beres. Artinya apa? Bimbing ke sandro. Tapi karena akal ini dan hati sudah tidak bersinergi, karena pada dasarnya pencuri itu dalam hatinya mengatakan tidak, tapi kepalanya enggak. Di belakang berkuat nanti tinggal taubat saja, kan sebagainya dari sebagainya. Akhirnya berangkat suami istri. Kami tanya, agar apa? Tidak terdengar juga cuma bisa sekali di dalamnya lagu dangdut. Kami kali rumah kami. Yang lain amin amin. Apa yang mau diaminkan? Lalu pertanyaannya, begitu kambing ini, jadi rupanya disiapkan kambing 5 ekor, harganya kambing 2 juta. Kambing ini punya cerita. Ditarik tidak mau, kambing saja tidak mau naik ke atas burung. Ngapain di atas burung Bawakaren? Bebe. Bayangkan. Mestinya kita sudah belajar bahwa kambing saja tidak mau, kenapa kita orang mau? Saya tadi mengira bahwa ini adalah pendaki gunung, tapi umur 61 tahun, umur 55 tahun saja baru pakai baju koko, pakai jaket, Masya Allah. Akhirnya apa? Ada relawan di Sopor bin anak muda semua. Siapa yang begitu ditanya, dibayar tidak? Gratis, luar biasa. Apa kamu dapat? Boleh bayar bin bagi apa? Ternyata anak muda ini cucunya semua ini satu. Sudah dapat uang, begitu di atas sudah dilepas 50 meter nanti sudah dapat uang, kambing. Setelah itu prosesi buang-buang koin ratusan ribu, ada dalam positif. Mestinya akal itu sudah bekerja kepada, tapi karena ada keinginan yang dikibas-kibaskan oleh setan bahwa sedikit tadi itu akan sampai surga. Kalau karena ketinggian posisi diyakinkan dengan dalil bahwa lebih tinggi amalannya orang yang di puncak gunung, mulai besok kita pindah semua ke Bawakaren. Nanti kan saya jawab, tapi bukan itu. Kalau membuang sial, bukan membuang sial, namanya membuang kambing. Di sini tengah pertengahan Safar turun ke sungai. Mandi biasa, tapi niatnya mau membuat sial. Bukan begitu caranya membuat sial. Kenapa sial? Sial itu bagian daripada hidup, supaya kita paham artinya untuk. Sebagaimana Rasulullah SAW ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah proses pengkhianatan. Kalah pada perang Uhud, agar Rasulullah SAW dan Islam belajar bagaimana rasanya kalah untuk bangkit luar biasa. Pengusaha di sini kurang banyak rugi. Ketika kita rugi supaya paham
ketika mendapatkan untung nikmat sekali. Karena konsekuensinya seperti itu hidup. Kalau tidak susah pasti senang, kalau tidak untung pasti rugi. Itulah hidup. Ini karena kurang memaknai ayat Al-Baqarah 128, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, sampaikan kepada umatmu ketika mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, saya dekat. Lebih dekat dari apa yang kalian bayangkan. Lebih dekat dari apa yang kalian perkirakan. Uji mendapatkan da'i da'an. Saya perkenankan doa kalau dia berdoa. Jadi kalau tidak berdoa dia, mohon maaf. Ada yang dari kita bertanya, pagi, siang, sore, sudah puluhan tahun kami berdoa, belum diijabah. Lanjutkan ayat. Jangan kau menunggu. Apa kalau bilang falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi jangan sepotong-sepotong. Maka syarat supaya doa diterima, falyastajibu li, hendaklah kita semua memenuhi seruan Allah. Apa seruan? Banyak sekali. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan bergibah, jangan ambil haknya orang lain. Jangan mengejek orang lain, jangan menyinggung orang lain. Makanan ada, wajar saja kalau doa kita tidak dijawab karena kita masih bermain-main pada posisi ini. Salah satu hadis yang saya anggap luar biasa secara metodologi, bagaimana Islam ini menjaga saudaranya yang lain yang tidak ada. Apa hadisnya? Sebaik-baik kalian adalah orang yang selamat saudaranya dari tulisan dan ucapan. Tidak ada saudaranya di sini, tapi selamat karena saudaranya yang ada di sini tidak menyinggung dia dalam bentuk tulisan. Dia orang syari terjadi. Padahal orangnya tidak ada. Kita jangan angkat jorok karena dia hadir di situ kita kode yang lain. Kepalanya begini. Apa betul tiba-tiba dia dalam mengejar. Bahkan tidak hadir, Islam ini dijaga, diberikan haknya. Jangan kau cerita dia. Apalagi yang selalu, ya mohon maaf, saya juga kadang berada pada puncak yang kadang buat status yang saya masalah, ini salah yang tidak kompeten. Terpaku. Apalagi dalam keadaan seperti ini, bayangkan. Cuman karena dia tidak puasa kemarin, kantor Bupati Pohuatu Marisa habis gara-gara lahan. Yang pemilik lahan sudah dibagikan, yang tidak dapat, yang tidak masuk lahan dari situ. Ini kan yang padahal yang memang sudah dapat, karena tidak dapat, kebetulan tidak masuk dalam lokasi itu, membuat kerusakan mobil di Bali dan sebagainya dan sebagainya. Nah, beda halnya yang berada di Riau. Ternyata sudah hampir 10 tahun yang lalu dijual 176 triliun. Ada orang ini, luar biasa. Bermacam-macam. Nah, kita kembali kepada ini. Akhirnya Pak Fahri yang namanya yang sekarang sudah memasuki hari ke-28 belum ketemu. Begitu naik sampai di atas di pos 10 tidak mampu melanjutkan, akhirnya tinggal 3 orang dari Borobudur, 2 orang dengan anaknya menemani Pak Fahri, yang lain ke atas. Hari Jumat. Mereka Jumatan di situ, saya tidak tahu bagaimana caranya. Ada ustaznya. Sampai di atas kurang lebih jam 3 kembali di pos 10 tinggal 2 orang. Mana satu? Hilang. Arealnya tidak seperti lapangan bola, pos-pos kecil, bertiga dan hilang 1 orang. Inilah sekarang yang dijaga oleh polisi. Pada masa pencarian kurang lebih setelah 10 hari ada beberapa tim menyusuri, mendapatkan bau yang menyengat. Dari pos 13 puncak tercium, dari bawah pos 6 tercium, posisinya di pos 9. Begitu ketemu ternyata binatang babi. Bayangkan kalau orang lebih
kita ada bau. Sampai sekarang tidak ada itu bau. Jadi tanda tanya, kemana Pak Bandi? Dukunnya begitu dihadirkan di sana cuma mengatakan, tahu lebah daripada di Makasiri, saya tidak terbiasa dipermalukan seperti ini. Makanya Pak Dandi bertanya, kenapa ibu kami belum bertanya? Dalam metode penyelidikan, adik ditanya tiba-tiba ngomong, masih, saya bilang, sebelum kami dari bumi turun silakan selesaikan bicara umum. Kemana Pak Bandi? Mudah-mudahan kalau saya sampaikan kepada anak-anaknya, kalaupun ternyata ini menjadi akhir hayatnya, saya tidak bisa menjamin di anak-anak kedodoan. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ingin mencapai derajat tertinggi, padahal Allah dan Rasulnya sudah memberikan garansi-garansi. Ya fa'ilah ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Berarti ini orang yang berilmu tapi tidak memanfaatkan ilmunya, karena Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar seperti ini, bahwa ketika tahu doa itu tidak dijawab, perhatikan apakah kita sudah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah terpenuhi, kita tanamkan konsep tauhid kepada Allah, selebihnya kita tawakal. Makanya sebijak-bijak manusia adalah orang kalau mau berdoa, tolong langkah dulu dengan istighfar. Karena kita yakin kita punya banyak kesalahan. Kita yakin kita punya banyak dosa. Ya, baik dosa penglihatan, dosa sikap, dosa suzon. Ada di antara kita, mohon maaf, mungkin di antara kita ada orang belum ngomong, naikkan kasih aja perlu hebat. Apa jengkak? Kasih orang lagi saya. Jangan sampai kita belum meminta maaf mereka yang menjadi ahli surga kita yang akhirnya tergantung karena masih memelihara kedengkian, karena masih memelihara. Pasti di antara kita ada orang yang kasih. Bayangkan, yang itu termaktub indah. Ketidaksetujuan dengan sikap-sikap ini termaktub indah dalam catatan Al-Quran. Bagaimana Allah menyinggung Rasulullah SAW. Diabadikan dalam Al-Quran. Ini Rasul. Ketika berbicara dengan pembesar-pembesar, tiba-tiba datang orang buta. Nabi memalingkan mukanya, Anda tidak setuju. Kenapa datang orang buta? Saya berbicara sama Allah. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sawat-sawatlah anda al-Quran. Ini Rasul. Rasul ditegur langsung memperbaiki diri. Kita sudah ditegur, diberikan hati yang tidak bisa tenang, diberikan bencana banjir banyak. Apa namanya tenang? Nanti nama dia. Nanti kita tunggu. Maka konsep uji budak watada ibadah diperkenankan doa kalau kita berdoa. Maka syarat diterimanya doa penuhi seruan Allah. Apa seruannya? Lewat mimbar ini, lewat meja ini banyak sekali. Jaga dirimu, jaga lisanmu. Jangan kamu menyinggung orang baik dalam tulisan atau ungkapan. Lihat yang perlu, dengarkan yang perlu, melangkah yang perlu. Setelah kita anggap semuanya clear, ya kadang juga perhatikan dulu. Karena kekhusyukan seseorang itu dimulai dari bagaimana dia berwudu. Bukan asal basah, bukan asal kumur-kumur, bukan asal membasuh muka. La'allahu yarsyudun, agar supaya kita semua berada dalam petunjuk yang luar biasa. Inilah. Jadi jangan selalu menganggap bahwa orang yang pasti bagus jamaahnya sudah pasti bagus hidupnya, belum. Beliau Pak Bahri ini berdampingan dengan masjid rumahnya imam, pun masih digelincirkan oleh setan. Karena kenapa? Berbuat baik itu penuh dengan godaan. Kami selalu mengatakan bahwa lebih banyak setan di pesantren dibanding di kantor. Karena di pesantren jamaahnya orang, sholatnya orang, maka kadang anak santri ini diganggu juga orang tuanya. Kenapa? Karena dia lagi di pesantren. Sama dengan di masjid, bandingkan. Kenapa kadang kalau kita mengaji baru setengah halaman, kalau karena setan tidak ridho. Tapi kalau musik, masya Allah, 5 album asik. Mau menyumbang, mikir-mikir.
Padahal Nabi Muhammad di dalam dompetnya ada 5 warna merah, warna biru 5, warna hijau merah, warna hijau juga 5. Musyawarah dalam dompet. Selak lau hijau, selak lau hijau. Lama kejadian. Kebetulan pada dengan pengajian yang penting sampai niatnya. Dimasukkan kembali dompetnya, tidak ada yang keluar dan punya masuk pada masjid kami dompetnya di dalam pasar kemana-mana. Berat sekali. Karena yang baik mesti diganggu. Berat sekali kita untuk berbuat baik. Kita doakan semoga Pak Bahri ini kalaupun selamat, semoga segera bermenang. Kalaupun tidak selamat, semoga Allah mengampuni. Karena ini ada transaksional di dalamnya. Saya bilang kalau mau ada silakan, tapi jangan sebut-sebut nama Allah. Di Sinjai banyak, kenapa? Karena anggarannya besar. Di Karawang dulu memanggil MUI, saya bilang ada kursi kepada baca doa. Silakan cari orang sana sendiri baca doa. Karena jelas-jelas acara ada doanya, ada apa? Ada kebapak di temanu. Nyambung ayam saja sudah jelas dosa. Lalu di situ amin. Bagaimana cara? Marlim pasal. Ini PR kita bagi bumi pantai kita Sinjai. Maka selalu saya bilang kalau memang berat diganti saja. Biar di pantai Kalau, di pantai Kacakalan, apa-apa akan berat sekali. Ini tiap tahun diadakan kami pasal di sana ternyata bagian atas. Di situ mereka menghanyutkan kepala sapi, kepala kambing. Kalau setelah itu datang berbagai usia Allah maksud dulu, kita kalau sudah musyrikan. Alhamdulillah berdoa jamaah kita sudah tidak ada yang gereja. Kenapa mesti jauh-jauh? Masjid ini mau untuk merugi minta kepada Allah rugi, tenangkan hati saya. Kenapa mesti ada air panas? Kamu tahu ya boleh ini tidak pengaduan. Saya pernah tanya di sana, ini pengaduan ada ngalir di pasir. Ini kita tahu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampunkan pelaku kesyirikan. Masih banyak di Batu Limbangan masih ada yang bawa pisang ke pinggir sungai. Kenapa mesti bawa pisangnya ke sana? Kenapa gunung dikasih kambing bawa ke atas, kenapa orang jamaah? Jelas pahalanya. Jelas-jelas jatah kambingnya tidak mau dibawa ke atas karena dia tahu salah ini. Terus ini ya menjadi hal yang luar biasa. Belum lama setelah itu terjadi lagi duka di Kelurahan Lapak. Seorang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, memanjat pohon kelapa. Inilah ayat yang pertama kali kami bacakan dalam surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Jangan akhiri hidupmu di luar daripada ketetapan Allah. Inna Allah kana bikum rahim. Sesusah apapun, sepelik apapun hidup ini, sesesak bagaimanapun keadaan di malam ini, di sini, Inna Allah kana bikum rahim. Allah sayang kepada kita. Kalau tidak sayang, kita sekarang di rumah sakit. Kalau tidak sayang, mungkin kita sudah meninggal. Kalau tidak sayang, mungkin kita sudah jatuh sebelum masuk. Allah sayang kepada diri. Karena sesusah bagaimanapun kita, masih ada yang lebih susah. Mari lihat Rasulullah akan mengganjal perutnya, dibalik kainnya dengan batu, menahan lapar. Kita alhamdulillah tidak ada selama bagaimanapun ada jamaah yang membantu. Rasulullah beserta sahabat-sahabat, bahkan ada yang sengaja memasak batu, apa yang makanan nasi. Alhamdulillah hari ini, kalau tidak kita masih bisa pinjam. Di samping Rasulullah pinjam, bagaimana yang sudah juga memasak batu. Kurang syukur apa? Lalu kita mengatakan bahwa seolah-olah Allah tidak menyayangi saya. Ini nafas. Kalau oksigen ini bisa dibeli berapa puluh juta. Malam ini kalau ada di antara kita tidak merasa bahwa dia disayang Allah Subhanahu wa taala, mestinya kembali dia mati. Bahkan orang meninggal sekalipun masih dalam rahmat Allah. Bisa jadi orang yang mendahului kita karena Allah sayang. Ada rahmat terlalu Allah cukupkan. Selebihnya
doanya anak-anakmu, doanya kerabatmu, doanya ahli keluargamu yang telah berbuat baik kepada. Yang pandang ini kebaikan. Ada orang tidak mau menyumbang kalau tidak besar. Ada orang tidak mau berbuat kebaikan kalau tidak besar. Padahal yang kecil-kecil ketika dikumpul, masya Allah. Tabassum kali akhika saudaraku. Senyummu kepada saudara sedekah. Senyum saja. Tapi bukan senyum kasih. Karena kalau kasih itu memang dibayar untuk mengisi senyum. Ketemu dengan orang Assalamualaikum. Nikmat. Ini dari jauh matamu dulu. Kalau saya kalau karesin, maka ini memang benar. Tapi kalau tidak bisa dengan mata ini, dengan ini. Karena tanpa dihabisi pun kita akan habis. Kita akan sampai pada titik itu. Bukan hal yang perlu ditakuti. Kematian pasti datang. Kematian pasti diminta ataupun tidak diminta. Mari kita lihat. Tingkat kematian itu ada pada posisi keberapa dalam ujian Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama disebutkan bukan mati, takut. Karena semua yang berada dalam kondisi takut yang kita berpikir untuk bilang sedih mati. Karena luar biasa. Sehebat apapun kita, ketika dapat puncaknya ketakutan, mumpung tentu. Apakah itu takut ditagih atau apa? Pokoknya kita pernah merasakan. Atau dia Ustaz jalan di tengah gelap, biasa mungkin setok bulu-bulu. Wajhu rasa lapar, kemiskinan tidak punya apa-apa. Wanaksi minal amwal tidak memiliki apa-apa. Membuat mata ini karena iri sembarang melihat, membuat mulut ini karena tidak mampu apa-apa, membuat hati ini sesat karena membanding-bandingkan dengan orang-orang lain yang lain. Mungkin Allah berikan nikmat dan sebagainya. Wal anfus, yang keempat baru soal kematian. Jadi bukan perkara yang harus ditakuti. Wasabar, dan buah-buahan yang mungkin tidak pernah berhasil. Yang punya kebun, sana Nasrullah Rasul, yang kebun sudah berapa puluh tahun ini tidak berbuah-buah. Bukan karena beliau kurang doa, Allah lagi ingin menguji kita. Itu biasanya insya Allah nanti panen raya. Nanti 10 tahun kita ada panen raya. Allah lagi ingin seperti dia pupuknya sudah bagus, luar biasa dan sebagainya. Kemudian orang yang berbuah, masya Allah. Kalau mungkin kita tidak kuat kau Allah yang pilih kasih. Wa basyir sabirin, maka berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Nah, bagaimana sabarnya dalam hal ini? Sabar dengan rasa takut, sabar dengan rasa lapar, sabar dengan kemiskinan, sabar dengan kematian, sabar dengan tidak berhasilnya palawija dan sebagainya. Kenapa? Memang harus dipaksa. Suka tidak suka sabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma memberikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Apa yang kita sabarkan? Nah, ini kan minimal 5 itu. Dan siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu kalau dapat musibah, pertanyaannya, kalimat ini, ayat Allah ini kurang betul atau selain itu orang lain. Padahal di sini tidak disampaikan cuma orang untuk orang mati. Jadi saya biasa kalau mau baca itu innalillahi kalau baca 3 mati yang mana ini? Kalimat ini bukan cuma orang, tidak ada di sini cuma orang untuk orang mati. Alladzina idza asabatuhum musibah, musibah bangsa, musibah pribadi, ada kejatuhan sesuatu, pecah gelas, kelaparan, dari awal ketakutan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma karena dianggap ini kalimat mengerikan, begitu takut, bahasa kami masuk setan. Padahal ketika takut ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Ketika lapar ucapkan, karena tidak ada satu kali kita bahas, tidak ada satu kalimat yang mengerikan di sini. Inna majapui romanen lillahi wa. Apa yang kita butuh? Inna, kita semua
lillahi milik Allah, wa inna dan kita semua ilaihi kepada Allah rajiun kembali. Apa kalimat yang di sini yang menakutkan? Tidak ada, cuma karena kalimat ini selalu ada di kerangka ditulis. Sekarang coba tulis di mobilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung sudah masuk ambulans. Mari kita jaga kalimat ini, kalimat thayyibah, bukan kalimat menakutkan. Ajarkan anak-anak kita. Memang mungkin awalnya akan berat karena keluarga mati, baru kasih nama tadi. Memang petunjuknya karena tidak ada. Coba hayati. Inna, sesungguhnya kita semua ini lillahi milik Allah, wa inna, dan kita semua ini ilaihi kepada Allah rajiun kembali. Tidak ada satu kalimat yang menakutkan. Lebih menakutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, ada kalimat setan di dalam. Ini tidak ada. Kenapa terlalu kita tidak pernah? Kita rugi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat artinya kalau perlu, tidak usah baca bahasa Arabnya kalau takut. Sesungguhnya kita ini kalau kepada Allah kita kembali. Rapat sesungguhnya kita milik Allah kepada Allah kita kembali. Kekurangan harta, baca ini. Kekurangan rezeki, baca ini. Karena cuma ini, ketika kalimat ini dihayati, maka inilah orang-orang sabar. Lalu bagaimana kita sabar kalau dengan kalimat yang mestinya kita baca kita takut? Perlu kayaknya buat stiker banyak-banyak ini dan lain-lain supaya kita tidak tahu kalimat ini kalimat thayyibah. Kalau perlu tulis di handphone inna lillahi wa inna ilaihi raji'un supaya kita tidak takut. Atau perlu depan masjid inna lillahi supaya marinya begitu. Jangan sampai tidak lagi mau mampir. Ini yang perlu ditanamkan pada diri kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Karena kondisi menurut orang ini El Nino. El Nino ini musim panas. Musim panas. Dan tentu banyak hal yang bisa membuat kita panas, tapi sejatinya sebagai orang yang beriman mau panas mau dingin kita tidak terpengaruh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kebaikan dan kebaikan akan selalu hadir dalam diri kita dalam berbuat apa saja kecil. Kalau cuma sekedar bergantian pemerintah, kita siap. Pemerintah paling bagus, pemerintah paling jahat, kita belajar. Insyaallah Islam akan tegak siapapun yang akan dari pemimpinnya. Tapi kita berazam semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi Sinjai ini menjadi baldatul thayyibatul warahmatul ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.